Hari ini kita akan mempelajari mengenai gambarkan grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya di materi terdahulu kalian sudah belajar mengenai persamaan kuadrat, yaitu persamaan yang variabel pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini kita menjumpai yang namanya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu fungsi dengan pangkat terbesar dari variabel bebas atau variabel x-nya adalah 2. Jadi penulisannya dalam bentuk fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi di sini fx ini bisa dituliskan sebagai y karena fx itu adalah fungsi terhadap x. Jadi y itu adalah nilainya tergantung oleh nilai x yang dimasukkan. Bentuk grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola. Contoh grafiknya bisa berbentuk parabola yang terbuka ke atas atau parabola yang tertutup ke bawah. Kemudian, langkah untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat yang pertama adalah tentukan titik potong terhadap sumbu x dengan syarat y sama dengan 0 sehingga diperoleh koordinat x 1,0 dan x 2,0. Ya. Kemudian tentukan titik potong terhadap sumbu y dengan syarat x sama dengan 0 sehingga diperoleh koordinat 0, y 1 ya. Kemudian setelah itu tentukan titik balik atau titik puncak yaitu xp, yp dengan rumus min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Lalu langkah yang terakhirnya adalah gambarkan dan hubungkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius. Supaya lebih jelas, di sini saya sajikan dalam bentuk contoh. Gambarkan grafik fungsi y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, di sini dari persamaan y sama dengan x kuadrat min 1, kita identifikasi a, b, dan c-nya. Bentuk dari persamaan fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Kalau di sini tidak terlihat ada angka, berarti di sini ada angka 1. B itu adalah koefisien dari x pangkat 1. Karena di soal ini kita tidak punya x pangkat 1, maka koefisien dari x pangkat 1-nya adalah 0. Kemudian C itu adalah konstanta, sehingga di sini C-nya adalah negatif 1. Nah, dari persamaan ini kita punya A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C adalah min 1. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau dia berpotongan di sumbu X, ya, memotong di sumbu X ini, otomatis nilai Y-nya adalah berada di pangkal koordinat atau 0. Sehingga kita substitusikan Y-nya 0, x kuadrat min 1. Kalau dibuat 0 seperti ini, sudah berbentuk seperti persamaan kuadrat. Maka kita selesaikan dengan faktorisasi. X kuadrat min 1 berarti kita buat kurung x plus 1 dan x min 1. Jadi ingat lagi di materi persamaan kuadrat. X plus 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1, dan x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Diperoleh x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1, kita nyatakan dalam bentuk koordinat. Tadi, karena ini adalah titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya 0, jadi min 1 pasangannya 0 dan 1 juga pasangannya 0. Kalau digambarkan dalam bidang kartesius, maka min 1,0 berada di titik ini dan 1,0 berada di titik ini. Lalu setelah itu kita tentukan titik potong terhadap sumbu y dengan syarat x sama dengan 0. Jadi karena dia harus memotong di sumbu y, berarti otomatis x-nya adalah 0. Ya. Sehingga diperoleh persamaan y sama dengan x kuadrat min 1 tadi dari soal, kita gantikan untuk nilai x-nya sama dengan 0. 0 kuadrat itu berarti 0 tetap, maka y-nya sama dengan min 1. Karena diperoleh y sama dengan min 1, maka kita nyatakan dalam bentuk koordinat. Ya, koordinat itu berarti x, y. X-nya 0, Y-nya min 1. Kalau digambarkan dalam bidang kartesius, berarti kita sudah punya 3 titik, ini titik yang ketiga, yaitu titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0, min 1. Lalu kemudian kita cari titik balik. Titik balik ini juga bisa disebut sebagai titik puncak.
XP, YP. XP rumusnya adalah min B per 2A, YP sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Tadi B-nya adalah 0, A-nya adalah 1, berarti min 0 dibagi 2 kali 1, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang Y puncaknya, min B kuadrat berarti 0 kuadrat, min 4, A-nya 1, C-nya 1, C-nya min 1, berarti di sini dibagi 4 kali 1, berarti 1 kali min 1, min 1, min 1 kali min 4, positif 4, tanda depannya ini negatif, berarti min 4 per 4 diperoleh adalah min 1. Sehingga koordinat titik baliknya adalah pasangan XP dan YP, yaitu 0, min 1. Nah, ini berarti titik baliknya sama dengan titik potong fungsi dengan sumbu Y. Kebetulan titik baliknya sama dengan titik fungsi pada sumbu Y. Lalu setelah seperti ini kita hubungkan 3 titiknya, berarti karena tadi di awal 2 model grafik yaitu bisa terbuka ke atas dan menutup ke bawah, kecenderungan dari 3 titik ini adalah dia terbuka ke atas. Jadi bisa dilihat ya, karena tadi kan sudah tahu bentuk awal dari grafik fungsi kuadrat adalah kurva mulus parabola. Kecenderungan 3 titik ini kalau dihubungkan berarti seperti huruf U atau terbuka ke atas, sehingga kemungkinan grafiknya bentuknya seperti ini. Lalu kita coba lagi untuk yang nomor 2. Gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 dengan A sama dengan, nah dari sini A-nya berarti koefisien dari X kuadrat berarti 1, B-nya koefisien X pangkat 1 berarti min 2, C-nya adalah yang tidak punya X atau konstanta adalah negatif 8. Yang pertama tadi silakan tentukan titik potong terhadap sumbu X. Kalau dia berpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Dari sini diperoleh 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sampai sini maka kita faktorkan X kuadrat berarti X kali X, min 8 itu berarti negatif 4 dikali dengan 2, tengahnya min 2X berarti min 4 kali X min 4X, X kali 2 berarti min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. X min 4 sama dengan 0 berarti diperoleh X sama dengan 4, X plus 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan negatif 2. Nah, diperoleh titik potong sumbu X adalah min 2,0 dan 4,0. Jadi di sini min 2,0 dan 4,0 di sini. Ya, kita gambarkan titik potong di sumbu X berarti diperoleh 2 titik ini. Lalu tentukan titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y-nya dengan syarat X sama dengan 0 berarti 0, 0. Di sini Y-nya berarti negatif 8. Koordinatnya berarti 0, min 8. Jadi di sini 0, min 8. Lalu kita tentukan titik balik dengan rumus XP YP tadi. Berarti kita masukkan ke sini min 2 bagi 2 kali 1 berarti 1, karena di sini min ketemu min berarti plus. Yang di sini min 36 dibagi 4 berarti negatif 9. Jadi titik puncaknya ada di sini. Nah, kalau sudah selesai maka dihubungkan titiknya. Berarti kecenderungannya juga di sini grafiknya berbentuk seperti huruf U seperti ini. Demikian cara menggambar grafiknya. Kalau ada yang tidak jelas bisa di pause, dilihat bagaimana tahap-tahapnya untuk menentukan gambar grafik fungsi kuadrat.